Baru-baru ini, masyarakat di Cina dan juga dunia, termasuk Indonesia, dikejutkan dengan pengumuman kebangkrutan dari Evergrande. Evergrande adalah raksasa properti asal Cina yang berada dalam status pilot setelah gagal bayar utang yang bernilai 340 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.400 triliun rupiah pada tahun 2021 lalu. Meski masalah pembayaran utangnya sudah lama diketahui oleh masyarakat dan dunia, tetapi pengumuman kebangkrutan Evergrande tetap menyita perhatian para pelaku pasar, ekonom, regulator, para pengusaha, dan juga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, industri properti merupakan salah satu sektor yang memiliki implikasi besar terhadap bisnis di sektor lainnya. Sehingga kebangkrutan Evergrande tentu mendatangkan resiko adanya efek berganda yang dapat terjadi ke subsektor industri lain, misalnya bisnis furniture, elektronik, konstruksi, hingga ke bisnis jasa kebersihan. Nah, persoalan kebangkrutan pengembang atau developer properti ini sebetulnya dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi resiko ini sangat perlu diwaspadai oleh banyak negara di dunia. Jangan sampai insiden yang dihadapi oleh Evergrande ini tidak membuat kita lebih bersiaga dan tidak belajar dari kegagalan penyelamatan pengembangan properti ini. Namun sebagai edukasi, menjadi pertanyaan besar ya pemirsa, bagaimana jika suatu ketika kejadian seperti Evergrande ini juga terjadi di Indonesia? Jika ada pengembang properti di dalam negeri yang bangkrut, lantas bagaimana nasib para konsumen yang mencicil KPR? Bagaimana juga dengan perbankan yang menjadi rekanan bisnis? Tentunya kasus pengembang properti nakal bukanlah hal tabu di Indonesia ya. Mulai dari arus kas yang macet dan terjerat utang, perusahaan terjerat kepailitan, serta pembangunan yang mangkrak, dan promosi-promosi palsu maupun pembangunan yang tak sesuai promosi sudah menjadi hal yang perlu kita waspadai. Apalagi saat masa pandemi, kita ketahui tak sedikit pengembangan yang bisnisnya ikut terdampak. Misalnya proyek properti ambisius yang terletak di Cikarang yang sempat menjadi kawasan kota hantu. Hingga beberapa apartemen di kota-kota besar lainnya yang juga sempat ataupun masih mangkrak. Dalam hal perumahan tak sedikit konsumen yang menunggu lama untuk rumah indennya bisa selesai. Meskipun tak sedikit pula yang pembangunannya dilanjutkan, akan tetapi hal ini tetap berdampak pada mental, tenaga, dan dana yang telah dikeluarkan oleh konsumen pada saat terjadi permasalahan dalam pembangunan properti impiannya. Lantas, bagaimana asosiasi di industri properti melihat fenomena-fenomena tersebut? Bagaimana juga upaya asosiasi untuk mendorong para pengembang properti bisa memenuhi kewajibannya dan memberikan hak para pembeli rumah? Berkaitan hal ini, kami berkesempatan langsung untuk berbincang bersama Dewan Perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia atau DPP REI. Jadi ini kebangkrutan Evergrande, pengembang properti di China, membuat geger pelaku pasar di dunia, bahkan menyita perhatian Presiden Jokowi. Karena perusahaan properti yang bangkrut ini sebelumnya merupakan pengembang properti raksasa di China, bagaimana tanggapan Ray? Ini adalah sebuah peringatan, sebuah hal yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang membuat kita harus lebih aware lagi terhadap bisnis ini. Namun kami melihat dan merasakan kami sudah terlatih mendapatkan kondisi yang kurang bagus sekian lama dari 2019 sampai 2022 sehingga kita merasa confident bahwa hal tersebut memang berpengaruh dari sisi pasar bursa, dari sisi konsumen yang aware, yang begitu. Yang kedua, yang ketiga pastinya dari perbankan. Tapi kami meyakini efeknya itu hanya bersifat sementara karena fundamental yang ada di bisnis ataupun pelaku properti di Indonesia ini kita cukup confident, cukup oke lah seperti itu. Nah, sebagai edukasi aja Pak untuk masyarakatnya, secara umum apa hal yang dapat dilakukan masyarakat jika ketika developer mereka menghadapi situasi seperti Evergrande gini? Apakah ada cara bagi konsumen bisa mendapatkan haknya? Yang pertama pastinya sekarang ini
konsumen itu punya akses yang cukup untuk mempelajari profil dari developer, mendapatkan informasi banyak hal tentang suatu kawasan, suatu perumahan, mengenai kualifikasi developernya itu. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah konsumen mencari profil dari developernya. Yang kedua, dari asosiasinya seperti apa. Karena dengan asosiasi itu kita bisa memberikan penjelasan, kita juga bisa memberikan perlindungan kepada konsumen itu. Yang ketiga, kalau kami dari asosiasi itu selalu mendorong legalitasnya dari perusahaan, dari proyeknya itu harus proper, sehingga kita sangat peduli betul dengan performa, dengan legalitas, juga kita sangat peduli terhadap kesinambungan bisnis ini. Untuk Kementerian PUPR, mereka mengaku masih menerima aduan masyarakat terkait promosi palsu penjualan rumah. Aduan ini tidak hanya di satu wilayah, tetapi di berbagai wilayah ya Pak. Bagaimana tanggapan Ray terhadap hal tersebut dan bagaimana juga edukasi yang tepat bagi masyarakat agar tidak terjebak promosi palsu, apalagi penipuan developer bodong gitu. Oke, makasih. Pastinya kami pun juga melayani, mendapatkan pengaduan-pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan. Ya. Dan tahap pertama kami pasti meneliti apakah itu anggota kami. Kalau anggota kami pasti kita tidak lanjuti. Yang kedua, kami selalu memberikan juga informasi kepada pemda-pemda ketika ada developer yang notabene cara promosinya itu sudah mencurigakan. Misalkan secara harga itu lebih murah, terus secara proses itu juga unusual, seperti tidak biasa seperti itu. Kita aware, kita sampaikan kepada Pemda karena kita juga tidak punya kapasitas untuk menindak. Itu yang langkah pertama kita sampaikan juga ke perpajakan untuk mereka aware juga seperti itu. Karena apa? Ketika developer yang melakukan profil bisnisnya seperti itu membuat unfair market mechanism. Jadi kita sendiri juga dirugikan gitu. Maka kita juga aware terhadap kondisi itu. Itu dari sisi internal kita. Yang kedua, kalau kita pengen mengedukasi kepada masyarakat atau konsumen yang merasa dirugikan tadi, maka yang pertama memang betul harus mempelajari profil dari properti yang mau dibeli, perusahaannya, kemudian proyeknya sendiri, kemudian cara pembiayaannya, dan sebagainya. Yang pertama, kalau pertama kali sudah datang ke proyek, pasti harus dipastikan proyeknya mana saja, kan begitu. Yang kedua, tanyakan saja legalitasnya, perizinannya. Bahkan kalau mau detail, tanyakan saja sertifikatnya ada nggak. Ketika tiga hal itu sudah bisa didapatkan ketika bertanya, saya yakin itu adalah proyek yang benar. Sehingga kejadian yang tidak kita inginkan bersama, adanya developer bodong, kemudian ada masyarakat tertipu, itu tidak terjadi. Nah, yang ketiga seringnya yang terjadi itu adalah ketika memang orang tanpa melakukan verifikasi, tanpa melakukan penajaman, ketika akses informasi ini kan sangat mudah. Ada tinggal googling saja, ataupun tinggal melihat website kami pun itu juga sudah bisa mendapatkan informasi. Sayangnya itu kadang-kadang karena tergiur murahnya lah, tergiur kemudahannya lah, dan sebagainya, itu akhirnya konsumen atau masyarakat akhirnya rugi. Padahal kami pun sudah ada badan perlindungan konsumen kami. Dari RE itu sampai menyiapkan badan tersendiri untuk mengadvokasi terhadap kepentingan konsumen. Nah, sejauh ini bagaimana peluang dan tantangan dihadapi RE untuk memastikan agar semua anggota berkomitmen untuk mengedepankan proses bisnis yang baik dan juga menjaga perlindungan konsumen? Ada 3 tahapan yang kita lakukan ketika setiap tahun anggota kami itu melakukan pendaftaran ulang.
Artinya pada saat pendaftaran ulang itu kita review profilnya. Yang kedua, ketika kita mendapatkan anggota baru untuk menjadi anggota RI itu dilakukan ya quote and quote seperti fit and proper gitu ya. Jadi kita assessment terhadap legalitas perusahaannya, PT-nya gitu. Yang kedua pengurusnya. Yang ketiga adalah legalitas dari proyeknya. Jadi kita anggota baru ini harus menyediakan datanya dan kita akses, kemudian baru kita berikan persetujuan sementara sambil kita melakukan sebuah kajian internal. 1 minggu atau 2 minggu kemudian baru mereka bisa mendapatkan persetujuan, disetujui menjadi anggota atau tidak. Dan kita pernah menolak sebuah developer besar yang pada akhirnya menjadi isu panas di publik kemarin yang adanya di Jawa Barat itu meskipun besar kami tolak. Menarik sekali. Makasih Pak atas waktunya Pak Djoko Suratto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, sudah bergabung sama kami CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu. Amin. Sama-sama. DPP REI memang mengakui masih terdapat peluang dan tantangan untuk memastikan agar semua anggotanya bisa mewujudkan komitmen untuk mengedepankan proses bisnis yang baik dan menjaga agar terjaminnya perlindungan konsumen. Di sisi lain, kita juga masih harus berhadapan dengan oknum-oknum tak bertanggung jawab yang berniat menjebak masyarakat dengan promosi-promosi properti palsunya. Tentunya ini menjadi PR bagi para pengembang di dalam negeri, yakni menjalankan tanggung jawabnya dan juga bersama para stakeholder lainnya dan termasuk masyarakat untuk memerangi oknum tak bertanggung jawab. Nah, untuk masyarakat, saat ingin membeli rumah atau properti yang aman, baik cash ataupun mencicil KPR, ingat selalu untuk selalu waspada dan melakukan cross-check terhadap developer dan proyek perumahan yang dipilih. Jika suatu ketika developer Anda bermasalah, jangan ragu untuk mengonfirmasi kepada pihak bank, developer, ataupun mencari perlindungan hukum. Apalagi jika ternyata developer yang berjanji membangun rumah malah bangkrut. Para konsumen sekaligus pihak yang mengambil KPR memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Serta meski developer bangkrut, tak lantas langsung menggugurkan perjanjian kredit. Demikian dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.